Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal penilaian akhir tahun bagian A untuk bab LKS Intan Pariwara kelas 11. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian share ke teman-temannya. Kemudian bagi adik-adik yang mungkin ingin bertanya mengenai pembahasan soal LKS Intan Pariwara, tapi belum saya bahas di video saya, adik-adik silahkan DM aja atau chat ke Telegram saya. Username-nya adalah @lina_wahyuni. Ini @lina tulis Lina aja nih. Oke ya, Lina_Wahyuni. Ini username Telegram saya. Kemudian sebelum adik-adik ngirim soalnya, adik-adik wajib memenuhi syarat. Yang pertama adalah harus subscribe channel YouTube ini, kemudian tonton videonya, kemudian follow juga Instagram Study Ambish. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya, dan akan saya tulis juga nanti di sini. Nah, nih cari aja namanya Study Ambish, nanti silahkan di follow. Kemudian setelah memenuhi syarat itu, silahkan di screenshot buktinya dan kirimkan pertanyaan beserta bukti tadi ya, screenshotnya ke Telegram saya. Oke ya, semoga dipahami. Kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 5. Mesin Carnot pada reservoir tinggi bersuhu 327 derajat Celcius. Berarti ini adalah nilai dari T1. Ini T1 mempunyai efisiensi mesin sebesar 30%. Berarti ini adalah nilai dari eta. Efisiensi mesin menjadi 60%. Nah, ini dapat dikatakan sebagai eta aksen ya, atau efisiensi setelahnya. Suhu pada reservoir tinggi dinaikkan menjadi, berarti dia menanyakan berapa T1 aksennya. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus hitung dulu berapa suhu rendahnya. Nah, di sini untuk menghitung suhu rendahnya kita bisa menggunakan persamaan eta sama dengan 1 dikurang T2 dibagi dengan T1. Nah, kamu tinggal masukin aja nilai etanya 30%, kemudian T2-nya yang mau kita cari, T1-nya 600 Kelvin. Nah, jadi suhu yang ini diubah dulu ke Kelvin dengan cara ditambah dengan 273, sehingga diperolehlah 600 Kelvin. Nah, langkah yang selanjutnya adalah yang ini ya, yang di ruas sebelah kanan ini 100%-nya. Adik-adik silakan pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi 300 dibagi dengan 100%. Selanjutnya tinggal coret aja persen dengan persennya. Kemudian coret juga 0 yang di atasnya ini 1, yang di bawahnya juga 1, sehingga tinggallah 3/10. Nah, sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian satunya adik-adik pindahin ke ruas sebelah kiri, sehingga menjadi 3/10 dikurang 1 kan, atau juga boleh yang ini ya, adik-adik pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi positif T2/600K. Yang ini dipindahin ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 3/10. Selanjutnya yang satu ini silahkan diubah menjadi 10/10. Jadi disamain penyebutnya dengan cara masing-masingnya bagian yang di atas sama yang di bawah itu sama-sama dikalikan dengan 10 menjadi 10/10. Nah, tinggal dikurangin aja, 10 dikurang 3 itu 7, berarti 7/10. Selanjutnya tinggal kali silang aja, 7 dikali 600, 4200, kemudian jangan lupa dibagikan dengan 10. 4200 bagi 10 adalah 420 Kelvin. Selanjutnya tinggal kita hitung aja berapa nilai dari TT-nya.
Di sini kita menggunakan persamaan yang sama ya, hanya saja efisiensinya menjadi efisiensi aksen yaitu 60%. Kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, 100%-nya pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi 60% dibagi dengan 100%. Nah, di sini persennya kita coret. Kemudian nolnya juga kita coret ya, satu aja. Berarti sisanya adalah 6/10. Nah, di sini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi 3/5. Selanjutnya 3/5-nya pindahin ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 3/5 yang min 420K per T1 aksen pindahin ke ruas sebelah kiri. Kemudian yang ini tinggal dikurangin aja. Berarti 5/5 dikurang dengan 3/5 diperoleh 2/5. Kemudian tinggal dikali silang 420 dikali 5, kemudian dibagi dengan 2 sehingga dapatnya 1050 Kelvin. Nah, karena di soalnya ini satuannya dalam Celcius sehingga adik-adik harus mengurangkan dengan 273 sehingga diperoleh hasil sebesar 777 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Sebuah pegas digetarkan menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak rapatan dan renggangan yang berdekatan sejauh 50 cm. Berarti di sini rapatan dan renggangan yang berdekatan dia menunjukkan banyaknya gelombang. Berarti N-nya adalah setengah. Nah, kenapa? Saya jelasin dulu kali ya. Kalau untuk satu rapatan dan satu renggangan, kalau dia full berarti ini menunjukkan satu gelombang, artinya N-nya sama dengan 1. Tapi kalau ada kata-kata yang berdekatan berarti itu dihitung setengahnya. Yang sebelah sini 1/4 ya, yang ini juga 1/4, berarti 1/4 tambah 1/4 adalah setengah. Artinya N yang terbentuk hanya setengah. Berarti N-nya itu setengah, kemudian jaraknya adalah 50 cm. Jarak itu dia dilambangkan dengan X. Karena satuannya cm, adik-adik harus ubah ke meter dengan cara dibagi 100 sehingga diperoleh 0,5 meter. Kemudian diketahui cepat rambat gelombangnya 10. Ini berarti V. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan periode gelombang. Nah, panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda, kemudian periode dilambangkan dengan T. Nah, untuk menghitung ya berapa lambda dan T-nya, kita bisa menggunakan persamaan lambda sama dengan X dibagi N. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai lambdanya. Masukin X-nya 0,5, N-nya 0,5, kemudian tinggal dibagi, dapatnya adalah 1 meter. Kemudian tinggal kita cari aja periodenya. Di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T. Kemudian T-nya itu berarti lambda dibagi dengan V. Kamu tinggal masukin aja lambdanya 1 meter dan V-nya 10 meter per sekon. Kemudian tinggal dibagi aja 1 dengan 10, dapatnya adalah 0,1 sekon. Berarti jawabannya yang D ya, 1 meter dan 0,1 sekon. Kita lanjut ke soal nomor 7. Gelombang merambat dari A ke B yang berjarak 22,5. Ini berarti nilai X. Periodenya 0,75, ini berarti T. Jika cepat rambat gelombang itu berarti V. Jenis dan bentuk gelombang mekanik yang benar adalah, nah kalau kita lihat ke optionnya, dia menyebutkan bentuk gelombangnya itu apa, apakah longitudinal atau transversal, kemudian menunjukkan berapa banyaknya gelombang. Nah, berarti langkah yang kita harus lakukan adalah kita harus menghitung berapa banyaknya gelombang yang terbentuk di soal ini. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T.
di mana untuk lambdanya itu kita ganti dengan X dibagi N. Nah, ini jadi persamaan yang dipakai di soal yang sebelumnya. Lambda sama dengan X per N, tinggal kamu masukin ke sini. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan T. Kemudian tinggal dipindahin aja posisinya. N-nya pindahin ke atas, V-nya pindahin ke bawah. Sehingga diperoleh N sama dengan X dibagi dengan VT. Selanjutnya kamu tinggal masukin aja nilai X-nya, yang ini 22,5, nilai V-nya 20, dan periodenya adalah 0,75. Selanjutnya tinggal kamu hitung aja, 20 dikali dengan 0,75, itu adalah 15 meter. Selanjutnya tinggal bagi aja 22,5 dengan 15 meter. Hasilnya adalah 1,5. Artinya banyaknya gelombang yang terbentuk adalah 1,5 gelombang. Nah, langkah yang selanjutnya adalah adik-adik tinggal cek di antara option A sampai dengan E mana yang menunjukkan terbentuknya 1,5 gelombang. Untuk statement yang pertama ini dia terdiri dari 3 rapatan dan 2 regangan. Ingat, syaratnya adalah 1 rapatan, 1 regangan itu dia 1 gelombang. Berarti kalau dia 3 rapatan, 2 regangan, N yang terbentuk itu adalah 2,5. Kemudian yang B, 3 rapatan, 3 regangan. Nah, ini berarti jelas ya, N-nya itu 3. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut yang C, terdiri atas 1 puncak dan 1 lembah. Nah, kalau 1 puncak dan 1 lembah berarti itu juga 1 gelombang, artinya N-nya 1. Selanjutnya yang D, terdiri atas 2 puncak dan 1 lembah. Nah, kalau dia 2 puncak dan 1 lembah, artinya N yang terbentuk adalah 1,5. Sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Oke, sekian dulu ya pembahasan soal kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian kalau nanti videonya rame, saya akan coba bahas lagi sampai soal 30. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.